Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, alhamdulillah saya bisa berkunjung ke rumahnya, tempat pengajiannya Said Qori. Apa kabarnya, Said Qori? Alhamdulillah baik, Pak Yusuf. Senang bertemu lagi kita setelah yang lalu, ya kan? Baik, program tes DNA yang digelar oleh Pada Suara TV berakhir. Salah satu pesertanya adalah Said Qori. Ya. Terima kasih Said Qori. Sama-sama. Luar biasa nih karena atas partisipasinya. Alhamdulillah. Di sini hasilnya, walaupun sudah ada yang memposting di medsos, jangan percaya terhadap yang berselebaran di medsos. Percayalah terhadap hasil tes DNA resmi yang digelar oleh kami. Ini saya buka dulu ya, Said Qori. Enggak. Oh, jangan saya lah. Gitu. Biar Said Qori aja yang buka nih. Baik. Said Qori kira-kira apa tuh? Allahu Akbar. Hasilnya apa Hasil namanya? tes DNA haplogrup Teguh Said Muda Qori LM20. 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 Ya, jadi kalau LM20 itu menurut informasi, ya kan? Sesuai dengan umudun nasab. Jadi kalau buku nasab Anda. Iya, jadi perjalanan daripada kami cuma gini, saya kan nggak paham ya, nggak paham masalah haplogrup. Tapi menurut informasi dari L itu katanya kan migrasi dari Irak apa gitu kan. Timur Tengah lah kan gitu kan. Jadi umudun nasab saya memang dari jalur Irak, gitu loh. Irak, perjalanan Irak, terus Pakistan, terus Palestina, terus Yaman, Aceh. Itu kalau jalurnya itu. Jalur pergerakan. Itu L, ya? Makanya kalau dilihat dari L ini kan dari jalur Said Ahmad Al-Kushashi ini ke atasnya itu ada masuk dari Dajani, India, ada masuk dari yang disebut Gujarat, ya kan? Terus ke Irak. Nah, cuman yang dari menuju Irak adalah Ali. Dari Ali inilah yang menuju jalur Irak dan ke Aceh menyebarkan tarekat Satariyah. Dari jalur itulah menyebar ke seluruh Indonesia, gitu loh. Oke, berarti dari sisi nasab kemudian juga ajaran tarekat Satariyah. Satariyah. Ya. Baik. Biar hasil ini nanti akan diulas secara tuntas oleh ahlinya. Expert. Saya bukan ahli tentang YDNA atau tes DNA. Tetapi hasil tes DNA yang digelar kami adalah faktual. Kemudian yang kedua tidak mengada-ngada dan real. Ya, tidak ada istilah ketukar gitu ya. Tidak ada istilah ketukar. Iya. Ini hasil tes DNA Said Qori memang betul LM20. Nanti bisa Anda cari dari mana persebaran dari LM20, banyak di internet, tetapi nanti lebih jelasnya adalah akan kami ulas secara tuntas dengan pakar DNA. Baik, Said Qori, kalau dari sisi jalur nasab Anda ini bisa dijelaskan kemana sih arah dari buku nasab Anda itu? Iya, dari jalur buku nasab saya itu kan jelasnya itu dari kitab-kitab nasab sekunder dan primer ya. Nah, kalau dari primer itu kan asalnya itu dari Zaid, ya. Dari Imam Zaid itu berapliasi ke beliau kan disalib kan, dibunuh kan, dibunuhnya di Kufah. Kufah itu kan bagian masih dari Baghdad, Irak kan. Itu persoalan. Nah, dari keturunan-keturunannya itu berpencar kan. Berpencar Turki, Turki itu dari Turki ini dari pertama Irak ya, Irak. Turki. Nah, dari Turki lah yang disebut dengan Persia ke Iran gitu loh. Jadi perjalanan memang kalau dilihat dari ulasan sejarah masuk Islam ke Aceh itu dari Persia itu sudah pasti itu. Sudah pasti ke situ. Sudah pasti cocok gitu loh.
Jadi penyebaran Islam dari masa-masa lampau, hubungan Persia, hubungan Baghdad, kan di Aceh kayak Tengku Cik di Ribe itu, atau Tengku Cik Tanuh Abe itu Al-Baghdadi yang mengarang Juz Ammah zaman dulu kan ada Juz Ammah Baghdadiyah. Nah, itu kan karangan Tengku Cik Tanuh Abe, Al-Baghdadi. Siapa itu? Beliau itu? Itu ulama karismatik Aceh. Dan ada hubungan kekeluargaan dengan Tengku Cik di Pasi juga. Gitu loh. Mungkin itu hubungan perkawinan, walaupun nanti apakah ke arah sana jalurnya kita belum verifikasi data akurat. Tetapi ada hubungan antara kekeluargaan antara Tengku Cik di Pasi dengan Tengku Cik Tanuh Abe yang sudah terverifikasi keluarga itu. Tengku Cik Badarudin, ya, Tengku Cik Badarudin itu disebut dengan Tengku Cik di Pedada, ya, atau ada lagi Tengku Cik di Paluh, ya kan? Nah, itu ada hubungan ke darah wali malah kalau itu mah. Nah, sebagaimana saya kemarin pulang ke Aceh memverifikasinya dengan saudara-saudara di sana. Jadi kalau ditinjau daripada gen darah, gen perjalanannya itu tepat. Tapi masalah apakah L ini LM20 itu terverifikasi mutlak sebagai keturunan Sadah misalkan secara haplogroup, itu saya kan nggak ahlinya. Ya, nggak bisa memverifikasi itu, tapi dilihat dari migrasinya tepat. Ya, ini dari migrasi ini kan? Dari migrasinya tepat. Gitu. Tapi kalau harus J1 misalkan, katanya darah J1 adalah haplogrupnya keturunan Sayyidina Ali, itu kan saya belum paham. Itu apakah mutlak seperti itu? Maka soal DNA bagi saya nih Bang, saya berfaham bahwa DNA itu harus kita ketahui. Tapi kita tidak bisa menyatakan harus dengan DNA dapat memverifikasi keturunan. Maka supaya kita tidak penasaran, ya kan saya terus terang, saya nggak mau ini akurat aja lah, gitu. Saya punya nasab, ketika tes DNA hasilnya L, berarti kita lihat dari jalur keturunan, adakah mutasi negara-negara tersebut, ya kan? Nah, itu sudah menjadi kepuasan bagi saya. Nah, sementara Habib-Habib yang lain sebetulnya nggak perlu takut. Nah, jadi menurut paham saya ya, ayolah kita coba beranikan diri untuk tes DNA gitu, nggak usah takut, nggak usah ngaram-ngaramin kan gitu. Habib Agus Arsal Al-Habsyi pun sudah. Itu wajib itu. Beliau itu adalah G, haplogrupnya. Beliau merasa legowo gitu. Baik. Kembali lagi bahwa memang yang saya baca di literasinya Said Qori, bahwa yang haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Nah, ini menurut Anda di sini Anda itu LM20, tanggapannya bagaimana nih kira-kira? Ya, tadi kan saya sudah telepon dengan teman-teman yang ahli DNA, yang paham dengan DNA. Dia juga mengatakan tidak bisa divonis J1 itu adalah keluarga Sayyidina Ali, itu berdasarkan apa kan gitu. Namun ya kita sekarang kembali kepada kapasitas orang yang ahli di bidangnya yang dapat menghukumi kepastiannya gitu loh. Kalau saya mau ngomong apa? Saya bicara nasab. Kan dari dulu-dulu saya bilang DNA tidak menjadi syarat mutlak memverifikasi nasab, tapi DNA merupakan sarana untuk menjadi pelengkap untuk memperkuat suatu nasab. Kalau nasabnya itu bermasalah, DNA-nya lari daripada jalur nasab, maka bermasalah. Ya kan? Tapi bila nasabnya tidak bermasalah, DNA-nya lari dari jalur nasab, maka nasab itu yang menjadi patokan. Gitu loh. Teori Said Qori seperti itu. Gitu. Luar biasa itu. Memang polemik nasab ini menjadi sebuah perdebatan. Malah di UIN Wali Songo Semarang akan menggelar seminar internasional tentang perjalanan Islam Pahlawi, kemudian juga masalah nasab. Ini menarik. Artinya persoalan nasab ini tidak lagi menjadi sebuah persoalan kasuistik, tetapi menjadi kajian ilmiah. Termasuk juga ini tes DNA. Tes DNA menjadi bagian terpenting di dalam scientific. Di dalam ilmu pengetahuan. Nah, baik Said Qori. Nah, kira-kira nih, itu ya, menurut Anda nih,
polemik nasab ini dengan adanya YDNA, ternyata yang dari beberapa Habib juga ada G, kemudian ada L, kemudian juga ada yang O itu ya. Nah, itu bagaimana ini? Ya, artinya masalah DNA itu kan berkembang pengetahuan ya. Artinya gini, kita dari awal kan nggak mengetahui tentang masalah DNA. Ya, kita harus jujur. Ketika kita tidak paham dalam fan ilmu itu, ya kita nggak usah berkomen. Nah, cuman karena berkembangnya informasi mengatakan begini Yahudi yang segala macam ya kan. Nah, artinya lambat laun kita kan mencari tahu, mencari tahu apa sih sebenarnya. Ternyata beda-beda orang, beda-beda cara pandang, gitu. Oleh sebab itu terkait masalah O, kalau kata orang lagi, kalau O itu pribumi katanya kan, ya kan gitu loh. Ya, nah, artinya kalau saya ini memang jalurnya jalur Persia, jalur Timur Tengah secara LM20. Terus kalau J1 adalah jalur Hijaz. Ya berarti sama-sama jalur itulah. Nah, cuman perbedaan mungkin dari perkembangan migrasi atau gimana gitu. Kita yang nggak paham. Ataupun kalau G itu kan tadi kata teman saya itu ininya yang intinya apa itu? Yang besar presentasinya. Kalau saya LM20 itu 80%, 83% kan? 83% berarti lebih dominan ke jalur Timur Tengah, Irak, Persia, kan gitu kan? Berarti dominannya ke situ, walaupun nanti ada perkembangan kemana-mana kita nggak paham, gitu. Nah, makanya komentar saya terkait masalah DNA, saya tidak punya pengetahuan yang mendalam soal itu, kembalikan kepada ahlinya, gitu loh. Kalau nasab oke, gitu loh. Apapun perbedaannya, mau haplogrup Anda itu G, L, kemudian O, tetap satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih Said Qori. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya terhadap tes DNA yang digelar oleh kami. Ya, saya sukses selalu. Saya juga mengucapkan terima kasih ya atas kebaikan panjenengan ya, untuk membantu keinginan saya agar saya dapat melakukan uji tes DNA tanpa perlu mengeluarkan anggaran, kan begitu kan? Ya kan? Sebab kalau kita ngeluarin anggaran ya kita banyak hal yang perlu kita buat, ya kan? Nah, itu intinya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saya sebatas pribadi karena saya sadar saya punya umudun nasab dan DNA saya LM20, itu sudah memverifikasi kepuasan saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan saya bukan tipe manusia yang mengedepankan jalur nasab, tetapi saya jalur manusia yang mengedepankan amal dan takwa, bukan jalur nasab. Oke, ya baik. Ya, terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Bagaimana komentar Anda terhadap haplogrup atau tes DNA yang keluar hasilnya Said Mudaqori LM20. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.